Jadi ini buktinya. Di mana AX itu sama dengan E pangkat X ln A. Sehingga EX ln A di X sama dengan EX ln A, DX ln A dan DX ln A ini sama dengan ln A saja ya. Sehingga artinya bahwa DAU DX sama dengan AX ln A, DU DX. Gitu. Itu adalah membuktikan yang tadi sana. Karena ln A sendiri konstanta ya. Jadi ln A ini sendiri konstanta karena A adalah bilangan konstan positif, maka ln-nya ini juga tetap konstanta ya. Demikian pula untuk yang integral, saya kira ini di sini dibuktikan. Jadi ini sebetulnya kalau kita kalikan dx, maka dia sama dengan DAU DU ya. Sehingga dia sama dengan AU dibagi ln A, jadi ini dipindahkan ke sebelah kiri menjadi per ln A gitu ya. Lalu kita integralkan. Ini adalah bukti dari slide yang sebelumnya. Baik kawan-kawan, saya kira kita break dulu, ini sekarang jam 6. Kita nanti akan kembali jam berapa? Jam 6:30, halo? Baik, nanti 6:30 kita balik ya. Oke, selamat istirahat, selamat berbuka puasa. Oke. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Saya kira ini adalah contoh soal misalkan dalam hal ini adalah turunan dari 3x dx, maka turunannya sama dengan 3x ln 3. Kemudian kalau di sini adalah 3 pangkat minus x, maka dia sama dengan 3 minus x ln 3 juga. Nah ini sama ya, tadi rumusnya seperti itu. Kemudian, oh ya, saya kira di sini masih ada minus ya, sehingga untuk yang ini turunan dari pangkat 3 pangkat minus x sama dengan minus 3 pangkat minus x ln 3, sesuai dengan rumusnya tadi. Juga demikian, yang dx 3 pangkat sin x sama dengan 3 sin x ln 3 sama, kalikan d sin x dx, sehingga sama dengan yang ini. Baik, ini saya kira integral untuk 2 pangkat x dengan demikian sama dengan 2 pangkat x dibagi ln 2 ditambah c. Untuk yang ini tentu kita pakai substitusi ya. Karena misalkan U itu sama dengan sinus X, maka cos X dx sama dengan DU. Sehingga 2 pangkat U DU, dan ini sama dengan 2 pangkat U dibagi ln 2 ditambah C. Kemudian kita ganti sekali lagi, untuk pangkat 2U adalah 2 pangkat sin X ya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah logaritma dengan basis A atau bilangan pokok ya. Logaritma dengan bilangan pokok A. Itu kita tulisnya adalah log AX. Berarti ini adalah bilangan pokoknya A. Artinya kalau ini adalah sama dengan Y, maka A pangkat Y sama dengan X gitu ya. Sehingga persamaan
inversnya adalah sama dengan A log AX sama dengan X, sehingga log AX sama dengan X. Dan untuk itu maka log dengan bilangan pokok A itu sesungguhnya sama dengan ln X dibagi ln A, gitu. Dikonversi dulu menjadi ln ya. Jadi kalau log A X itu sama dengan ln X dibagi ln A. Sehingga kalau ini bilangan pokoknya 10, misalnya log X, maka menjadi ln X dibagi ln 10, karena bilangan pokoknya 10, seperti itu. Di dalam hal ini artinya adalah bahwa A pangkat Y itu sama dengan X. Atau AY sama dengan Y ln A, sama dengan ln X. Atau Y sama dengan ln X dibagi ln A, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ulangi lagi, jadi kalau kita menulis bilangan pokok 10 itu biasanya kita tidak tulis 10-nya ya. Kalau kita bilang log X itu artinya tidak disebutkan di sini, itu berarti bilangan pokoknya adalah 10. Tapi kalau bukan 10, maka harus ditulis di sini adalah A, gitu ya. Sekali lagi, di sini bahwa Y sama dengan log AX, maka A pangkat Y itu sama dengan X, ya. Ini artinya bahwa A pangkat Y sama dengan X. Kalau kemudian saya lonkan sama dengan ln AY sama dengan Y ln X, Y ln A, ini ln A pangkat Y sama dengan Y ln A sama dengan ln X, sehingga dengan demikian Y itu adalah sama dengan ln X dibagi ln A. Ini saya kira log itu adalah ln dibagi ya. Log itu sama dengan ln dibagi. Dibagi dengan ln bilangan pokoknya. Baik, selanjutnya ini adalah turunan dan integral. Jadi kalau turunan dari log A U, maka dia sama dengan seperln A seper U du dx. Jadi kalau U ini adalah merupakan fungsi dari X juga ya. Sehingga kalau dx log 10 3x plus 1 itu sama dengan seperln 10 dikalikan seper 3x plus 1 ddx 3x plus 1, dan ini sama dengan 3. Maka hasilnya adalah yang ini. Kemudian kalau log 2x maka dia dibagi seperln 2 ln x dibagi x. Jadi ini sama dengan seper 2 ln 2 ya, U kuadrat. Dimana U dalam hal ini ada ln x, jadi ini ada ln 2 kuadrat. Dibagi ln 2 maka sama dengan ln 2 dibagi 2. Oke. Selanjutnya, ini adalah buktinya tadi, dari rumus yang di atas tadi, kita buktikan di sini. Kalau kita menurunkan ddx dari log AU, maka dia sama dengan dx ln U dibagi ln A ya. Ini sendiri kan ln U dibagi ln A. Sehingga yang pertama, seperln A-nya dikeluarkan karena ini sebuah konstanta, karena A adalah bilangan konstanta ya, bilangan. Sehingga dia sama dengan seperln A ddx ln U, seperln A super U du dx. Kalau U itu adalah merupakan fungsi dari X. Jadi kalau sekarang di sini ddx log U itu artinya bilangan pokoknya 10. Maka dia sama dengan ddx ln U dibagi ln 10. Dan ln 10 itu kurang lebih harganya sama dengan 2,3.
seper UD, UDX. Ini saya kira bukti dari yang rumus yang tadi kita dapatkan. Oke, selanjutnya ini yang berkaitan dengan loan. Jadi ini adalah menyelesaikan untuk persamaan eksponensial. Jadi masing-masing diminta untuk berapakah harga T misalnya nomor 1A ini. Kalau E pangkat minus 0,3T sama dengan 27. Ini adalah soalnya. Lalu jawabannya saya kira kita ambil loan-nya. Jadi kita ambil loan dari ruas kiri dan ruas kanan. Loan E pangkat minus 0,3T sama dengan loan 27. Dan ini sendiri sama dengan minus 0,3T sama dengan loan 27 itu 3,296. Sehingga T itu sama dengan minus 3,293 dibagi 10 dibagi 0,3. Hasilnya adalah minus 10 pangkat 99. Untuk yang B, E pangkat KT, lalu kita buat loan-nya ya. Loan E KT sama dengan KT, sama dengan loan setengah, atau min loan 0,69, sehingga T itu harganya sama dengan minus 0,69 dibagi K. Saya kira ini sangat mudah ya. Sangat mudah. Kemudian yang ini adalah contoh-contoh soal yang lain. Dari 7 sampai dengan 26. Beberapa saya kerjakan sebagai contoh. Nomor 7. Oh, sorry. Y sama dengan E pangkat minus 3X, maka DY dx turunannya minus 3 E pangkat minus 3X. Kalau Y sama dengan E pangkat 2X per 3, maka DY dx-nya sama dengan 2 per 3 E pangkat 2X per 3. Saya kira ini masih harus diturunkan juga ya. Oh ya, jadi ini 2 per 3 ini adalah turunan dari 2X per 3. Sementara turunan dari E 2X per 3 sendiri adalah dia sendiri ya, karena E pangkat. Dengan demikian pula untuk yang nomor 10, saya kerjakan di mana E pangkat 4X ditambah X kuadrat. Lalu yang pertama itu sama dengan E pangkat 4X plus X kuadrat sendiri, lalu turunan dari 4 akar X ditambah X kuadrat. Nah, ini turunannya sama dengan 2 per akar X ditambah 2X. Kalikan Y sendiri, E pangkat 4 akar X tambah X kuadrat, dan seterusnya. Oke, itu adalah derivatifnya. Saya kira ini contoh-contoh yang sudah kebetulan saya kerjakan. Nah, bagaimana kalau dengan integral? Saya kira sama saja kalau integral ya, karena ini E pangkat. Jadi dari nomor 33 sampai dengan 48. Jadi ini sudah saya kerjakan beberapa, nanti silakan dipelajari. Ya, katakanlah nomor 33, E pangkat 3X ditambah 5 pangkat E minus X. Sama dengan sepertiga E pangkat 3X dikurangi 5 E pangkat minus X.
tambah C tentu saja ya, karena ini adalah undefinite integral. Semuanya seperti ini. Jadi pada umumnya mungkin kita perlu juga dengan menggunakan metode substitusi ya. Katakanlah yang nomor 48 kita misalkan U itu sama dengan kotangen theta. Sehingga minus kosekan kuadrat theta d theta itu sama dengan du. Ya, sehingga kita masukkan du di sini. Masukkan U. Oh. Ya, sekarang kita menginjak untuk fungsi inverse dari fungsi trigonometri. Jadi trigonometri sendiri itu ada 6 fungsi yang dasar ya. Jadi ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada kotangen, ada sekan, ada kosekan. Itu adalah 6 fungsi, ya, ada 6 fungsi trigonometri dari sinus sampai dengan kosekan saya kira. Nah, sekarang ini adalah grafiknya. Grafik ini karena di dalam domainnya dia, katakanlah untuk sinus ini domainnya mulai dari minus pi per 2 sampai dengan akar per 2, maka untuk sinus ini di dalam domain itu dia merupakan fungsi 1 lawan 1 ya, sehingga dia punya inverse-nya. Nah, inverse dari sinus ini adalah arkes sinus atau sinus pangkat min 1 ya. Jadi ya, ini adalah fungsi inverse dari 6 fungsi trigonometri. Jadi kalau sinus X, maka inverse-nya adalah sinus pangkat min 1x atau biasa disebut sebagai arkes sinus ya. Arkes sinus. Kemudian juga kosinus pangkat 1 minus 1x itu sama dengan arkes kosinus. Jadi semuanya pakai arkes atau dalam simbol secara simbolik untuk inverse itu dipangkatkan min 1 ya. Sin minus X itu sama dengan arkes sinus X. Saya kira itu. Jadi di sini kalau kita gambarkan dalam grafik, jadi sesuai dengan waktu kita belajar fungsi inverse. Jadi kalau ini adalah fungsi sinus ya, antara domainnya min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Nah, yang di sini yang oranye ini adalah fungsi inverse-nya, yaitu arkes sinus X. Dimana kalau kita gambarkan di sini garis sama dengan Y sama dengan X, maka ini adalah bayangan dari grafik fungsi biru ini ya, bayangan terhadap cermin, di mana cerminnya terletak pada garis Y sama dengan X. Jadi ini adalah fungsi satu tapi tentu saja dalam domainnya ya. Jadi kita lihat lagi. Ya, jadi ini untuk keseluruhan. Kalau ini adalah arkes
sinus, arkes sinus, ini arkes kosinus, ini arkes tangen, arkes kosekan, arkes sekan, dan arkes kotangen ya. Jadi ini adalah bayangan, masing-masing adalah bayangan dari fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Nah, dalam hal ini arkes sinus dan fungsi arkes sinus dan fungsi arkes kosinus adalah menunjukkan sudut ya, menunjukkan sudut. Arkes sinus ada menunjukkan sudut. Karena sinus sudut itu sama dengan suatu angka. Misalnya dalam hal ini adalah sin Y, ini artinya dalam hal ini bahwa Y ini adalah sudut ya. Artinya ada sudut. Sehingga Y sendiri itu sama dengan arkes sinus X. Jadi Y adalah arkes sinus X, di mana arkes sinus X itu merupakan sudut ya, karena Y sama dengan sudut. Di mana di sini dalam hal ini dalam domainnya antara minus pi per 2 sampai dengan pi per 2 untuk sinus. Untuk kosinus dari 0 sampai dengan pi. Itu domainnya. Itu adalah mengenai pengertian arkes sinus, arkes kosinus, arkes tangen, dan arkes kotangen, dan sekan, dan kosekan ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini, ini saya kira cukup jelas di sini. Kalau kita lihat dalam sebuah lingkaran dengan radius 1 ya, sehingga persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Itu adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari atau radiusnya sama dengan 1 ya. Kita perhatikan di sini. Jadi ini adalah sudut, di mana kosinusnya adalah sama dengan x. Artinya kalau kosinus sudut ini itu sama dengan sisi samping dibagi dengan ini sisi miring ya. Jadi kalau ini panjangnya sama dengan x, maka arkes kosinus x adalah sama dengan sudut ini. Demikian pula untuk arkes sinus x itu sama dengan di sini adalah x. Jadi dari sini sama dengan sini adalah x. Jadi panjangnya ini adalah dari sini sama dengan sini, itu adalah X ya. X dibagi sisi miring, itu ada definisi dari sinus. Oleh karena itu, sudutnya ini kita namakan seperti arkes sinus X, sudutnya yang merah. Sementara yang hijau itu sama dengan sudut arkes kosinus. Gitu. Jadi kalau arkes ini artinya dia sama dengan ini. Kenapa dia dinamakan arkes? Karena dia dalam hal ini adalah panjangnya segmen ini ya, segmen lingkaran ini. Itu yang sama kita namakan sebagai arkes sinus. Ini juga arkes kosinus panjangnya. Jadi sekali lagi, kalau X sama dengan sinus Y, maka Y itu adalah sebuah sudut di mana sinusnya sama dengan X. Ya. Jadi Y sama dengan sudut di mana sinus Y sama dengan X. Ini saya kira contohnya adalah cukup jelas di sini ya. Sehingga dalam hal ini kita katakan Y adalah arkes sinus X, atau yang ini, kalau ini katakanlah ini yang biru juga Y,
Maka Y sama dengan arcus cosinus X. Ya. Karena cosinus yang sudut biru ini sama dengan X adalah panjangnya dari sini ke sana, dibagi 1. Oke, jadi dari gambar ini nanti kita akan bisa lihat bagaimana kita menurunkan arcus sinus. Turunannya bagaimana kita mendapatkan turunannya. Ya, saya kira ini contoh soalnya. Ini contoh soal nomor 3. Evaluasi kalau arcus sinus dari akar pangkat 3 dibagi 2. Nah, itu nanti dapatnya sudut ya. Sehingga dalam hal ini, arcus sinus akar 3 pangkat dibagi 2 itu sama dengan pi per 3. Atau 180 derajat dibagi 3 atau 60 derajat saya kira. Demikian pula untuk arcus cosinus minus setengah. Maka dia sama dengan 2pi per 3. Karena ini negatif ya, ini di kuadran 2. Kalau ini di kuadran 1, ini di kuadran 2. Maka dia minus. Nanti kita lihat di dalam gambarnya. Jadi ini. Jadi di sini arcus sinus akar 3 dibagi 2. Ini akar 3, kemudian ini adalah 2 sisi miringnya ya. Maka sinus sudut merah ini sama dengan akar 3 dibagi 2. Nah, sehingga dengan demikian arcus sinus akar 3 dibagi 2 itu sama dengan sudut ini. Sudut ini. Dan ternyata kalau kita lihat sudut ini adalah 60 derajat ya, pi per 3. Demikian pula juga dengan arcus minus setengah. Jadi di dalam hal ini adalah sama dengan minus 1 dibagi 2. Karena ini sudutnya sudut tumpul ya. Sehingga sudut tumpul ini itu besarnya sama dengan 2pi per 3. Karena cosinus 2pi per 3 itu sama dengan minus setengah. Minus setengah. Kalau kita lihat di sini, kalau ini min 1, ini 2, berarti ini kan akar 2 kuadrat dikurangi 1 ya. Jadi akar 3. Betul. Ini adalah pengertian seperti itu. Jadi ini adalah tabelnya. Artinya kalau ini adalah sinus X. Sinus X sama dengan akar 3 per 2, maka sudutnya adalah pi per 3. Kalau cosinus X sama dengan akar 3 per 2, maka sudutnya adalah sama dengan pi per 6. Demikian pula untuk arcus sinus akar 2 dibagi 2, itu sama dengan pi per 4, itu sudutnya ya, Y sama dengan pi per 4 dan seterusnya. Ini adalah hubungan antara arcus sinus dan harganya. Oke, jadi di sini kita lanjutkan. Oh.
Iya. Oh ya, ini dia. Oke. Ya, jadi di sini adalah bahwa arcus cosinus X ditambah arcus cosinus minus X. Jadi kalau arcus X adalah yang ini, maka arcusnya itu adalah ini ya, segmen lingkaran dari sini ke sini. Sementara untuk arcus minus sinus X, itu adalah ini, sudut tumpul, dan panjangnya adalah segmen lingkaran ini. Nah, segmen lingkaran ini, kalau ditambah dengan segmen ini, itu akan penuh, mulai dari TI sama dengan ini ya. Jadi ini panjangnya sama dengan yang ini. Sehingga kalau yang ini ditambah yang ini itu artinya sama dengan full, sama dengan pi ya, 180 derajat. Karena ini semuanya sudut ya. Arcus X dan arcus minus X itu sama dengan pi, sudut. Dua-duanya sudut ya. Ini benar karena sudut yang ini sama dengan sudut yang merah ini. Nah, sementara untuk yang arcus cosinusnya minus itu yang ini sebenarnya. Sehingga kalau kita jumlah dengan yang ini, yang besar ini tambah yang kecil ini akan sama dengan 180 derajat sudutnya. Selanjutnya, nah, bagaimana dengan inverse dari tangen X, kotangen X, sekan X, kosekan X ya. Oke. Saya kira akan kita lanjutkan ini. Jadi tadi yang ditanyakan adalah arcus tangen, arcus kotangen, arcus sekan, arcus kosekan gitu ya. Nah, masing-masing ini wilayahnya atau domainnya adalah mulai dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2 sudutnya. Untuk kotangen antara 0 dan pi. Untuk sekan adalah 0 sampai dengan pi per 2 atau pi per 2 sampai dengan pi. Nah, bagaimana inversnya? Jadi saya kira ada contoh dua harga arctangen. Saya kira hampir sama dengan yang kosikan dan sinus tadi. Jadi dalam hal ini yang pertama adalah sudut yang di sana ini, ya. Ini adalah pi per 6. Yang kedua adalah sudut ini sama dengan minus pi per 3. Itu saya kira ini adalah arcus tangen seperakar 3. Karena seperakar 3 tangennya adalah sama dengan 1 dibagi akar 3 ya. Sehingga sisi miringnya harganya adalah 3 plus 1 atau akar 3 kuadrat plus 1 sama dengan 4 akar, jadi sama dengan 2. Jadi ini adalah penggambarannya. Sama halnya di sini juga, ini adalah arcus tangen minus akar 3 karena tangennya adalah sama dengan min akar 3 karena ini ke bawah dibagi 1 ya. Sehingga itu sudutnya adalah sama dengan minus pi per 3. Jadi ini bisa ditampilkan di sini. Baik. Itu untuk arcus tangen dan arcus, arcus tangen dua-duanya.
Nah, ini sekarang. Bagaimana dengan turunan dari arcsinus U? Saya kira ini sangat bagus ini. Oh ya, saya kira tadi harus saya ganti. Sebentar, maaf. Saya harus saya ganti. Sebentar. Ini harusnya X ini, bukan arcsinus X ya. Sehingga di sini juga adalah arcsinus X, bukan Y. Nanti saya beritahu alasannya kenapa. Baik, jadi kita lihat segitiga di sini, segitiga siku-siku, di mana sinus Y ya, itu sama dengan X, atau X dibagi 1 sama dengan X ya. Ini adalah sinus Y. Sementara cosinus Y, kalau ini sudutnya kita lakukan Y, maka cosinus Y adalah sama dengan akar 1 min X kuadrat dibagi 1. Ya. Jadi ini cos Y sama dengan ini, sinus Y sama dengan X. Nah sekarang berarti kalau kita di arcsinus X, dx itu sama dengan dy dx ya. Jadi dalam hal ini kalau kita turunkan sinus Y terhadap X, maka sama dengan cosinus Y dy dx. Kemudian yang di sebelah kanan juga saya turunkan terhadap X sama dengan 1. Artinya bahwa dy dx itu sama dengan 1 cos Y. Ya, saya kira nih. Jadi cos Y dy dx sama dengan 1, sehingga dy dx sama dengan 1 cos Y. Tetapi cos Y kita tahu, kita lihat dari grafik, dari gambar ini, cos Y adalah sama dengan akar 1 minus X kuadrat dibagi 1. Ini, ya kan? Sehingga karena Y tadi adalah sama dengan arcsinus X ya. Y ini adalah arcsinus X. Y sama dengan akar arcsinus X, sehingga dy dx atau d arcsinus X dx itu sama dengan 1 akar 1 min X kuadrat, karena ini adalah cosinus. Sehingga sekarang kalau kemudian saya pindahkan dx-nya ke kanan, kemudian yang sebelah kiri tinggal d arcsinus X saja, kemudian kita integralkan, maka hasilnya adalah arcsinus X itu sama dengan integral 1 dibagi akar 1 min X kuadrat dx ya. Ini kalau turunan dari d arcsinus X dx sama dengan 1 akar 1 min X kuadrat, tetapi kalau arcsinus X-nya saja itu sama dengan integral 1 min akar 1 min X kuadrat dx. Ini 1. Ini adalah penurunan bagaimana dy dx dari arcsinus X. Nah, kalau sekarang ini adalah U adalah fungsi dari X, maka tentu saja ini harus dikalikan du dx ya, turunannya ya. Kalau misalnya ini adalah U, jadi harus du dx. Karena U merupakan fungsi dari X. Sehingga harus diturunkan lagi du dx-nya. Itu adalah turunan pertama dari arcsinus X. Sama ini saya kira menggunakan inverse ya, waktu kita belajar fungsi inverse kita bisa gunakan seperti ini, dan hasilnya juga sama. Jadi ini adalah
dari X tadi adalah arkes ya, arkes sinus X. D, arkes sinus X ini kan prime. Ini adalah artinya adalah D arkes sinus X, dx. Contohnya, saya kira dengan sinus tadi, maka kita bisa gunakan hukum berantai atau chain rule untuk menghitung dx arkes sinus X kuadrat. Ya. Jadi sesuai dengan tadi yang kita dapatkan, maka dia sama dengan 1/1 min X kuadrat kuadrat. Karena ini tadi kan, kalau di depan tadi kan X ya. Ini kalau X kuadrat berarti di sini X kuadrat dikuadratkan ya. Tapi masih ada satu lagi, karena ini adalah U-nya sama dengan X kuadrat, maka ini harus diturunkan juga. Sehingga turunannya sama dengan 2X. Keseluruhannya ddx arkes sinus X kuadrat sama dengan 2X dibagi akar 1 min X kuadrat. Ya, bagaimana dengan derivatif dari arkes tangen U? Mari kita lihat. Sebetulnya kita gunakan bisa dengan menggunakan rumus inverse, tapi saya ingin menunjukkan cara yang lebih sederhana. Ya, ini. Jadi sekarang ini adalah Y, ya. Maka tangen Y itu sama dengan X dibagi 1 sama dengan X. Artinya Y sama dengan arkes tangen X. Sementara D tangen Y dx itu sama dengan sekan kuadrat Y, dy dx. Dan itu sama dengan 1 ya, karena ini kita turunkan terhadap 1. Oke. Sehingga d dx itu sama dengan 1/, sekan kuadrat Y. Nah, sekan itu sendiri adalah sama dengan 1/, cos. Sementara kosinus Y itu adalah sama dengan 1/, ya. 1 dibagi akar 1 plus X kuadrat. Nah, sehingga sekannya itu sama dengan 1 dibagi akar 1 plus X kuadrat. Ya, karena kosinusnya sama dengan 1/, ini. Sehingga sekannya sama dengan ini dibagi. Nah, kalau ini kuadratkan, maka dia sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Karena ini kuadrat ya. Sehingga dalam hal ini, dy sama dengan 1/1 plus X kuadrat dx. Sementara Y sendiri itu adalah sama dengan arkes tangen X, sehingga arkes tangen X itu sama dengan akar 1 dibagi 1 plus X kuadrat dx. Ya. Atau artinya bahwa dx arkes tangen U itu sama dengan 1/1 plus U kuadrat du dx. Kalau U itu merupakan fungsi dari X. Ini adalah arkes tangen U ya. Turunan dari arkes tangen U. Nah, ini adalah sekan. Arkes sekan X. Bagaimana menurunkannya? Sekali lagi, di dalam hal ini, dalam gambar ini, sekan Y itu adalah 1/, cos ya. Artinya 1/Y, sekan Y sama dengan X dibagi 1. Oke. Sementara D sekan Y dx itu sama dengan tangen Y sekan Y dy dx. Itu. Sehingga dy dx sendiri itu sama dengan 1/, tan Y sekan Y. Nah, sekarang tangen Y itu sama dengan akar X kuadrat min 1 dibagi X. Dibagi 1 ya. Tangen Y sama dengan akar ini dibagi 1. Di sini, yang ini adalah tangen Y. Sementara sekan Y itu sama dengan
X dibagi 1 atau X saja. Maka D arkes sekant X dx sama dengan 1/, X akar X kuadrat min 1. Artinya turunan dari arkes sekant U adalah sama dengan 1/U akar U kuadrat min 1 DU dx. Ya. Sehingga kalau kita integralkan, saya kira bentuk integralnya jadi kalau kita ini kan berarti integralnya arkes sekant X sama dengan integral 1 dibagi U akar U kuadrat min 1 dx ya. Dx. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan ini. Saya kira ini adalah tabel. Tentu kita bisa menurunkan ya, membuktikan tabel ini bahwa D arkes sin U dx sama dengan 1/1 min U kuadrat DU dx. Artinya arkes sinus U sama dengan integral 1/1 min U kuadrat dx ya. Sama yang lainnya juga begitu. Yang ini yang adalah arkes kosinus U itu sama dengan minus integral 1 dibagi 1 min U kuadrat dx dan seterusnya. Oke. Selanjutnya saya kira bisa kita lihat beberapa contoh soal di sini. Berapakah arkes tangen 1? Tentunya ini adalah 45 derajat ya. Karena tangan 45 derajat sama dengan 1, 45 derajat. Ini saya kira saya mengerjakan beberapa contohnya. Ya, tangan arkes tangen 1 45 derajat, arkes tangen min akar 3 minus 60 derajat, arkes tangen 1/3 30 derajat, dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh mendapatkan turunan dari beberapa fungsi ya. Kemudian ada beberapa yang saya kerjakan juga ini dari soal nomor 21 sampai dengan 40. Ya, ini saya kira untuk Y sama dengan arkes kosinus X kuadrat. Saya kira sudah saya singgung juga tadi. Kemudian Y sama dengan arkes sinus 1 min T, sehingga dy dt-nya adalah sama dengan minus 1 dibagi akar 1 min T kuadrat, gitu ya. Nanti bisa disederhanakan juga itu. Ini beberapa soal, nanti silakan dicermati. Kemudian
integral sama saja dengan itu, saya kira. Bagaimana kita mendapatkan integralnya? Contohnya adalah beberapa soal 47 sampai 62. Yang pertama 47, 48 dan seterusnya, saya kira beberapa saya kerjakan di sini. Ya, nomor 48 misalnya. Jadi tentu saja caranya adalah kita buat supaya dia mirip dengan tabel tadi ya. Misalnya integral 1/1 min 4x kuadrat kita jadikan 1 per akar 1 min 2x kuadrat. Karena ini sendiri sama dengan 4x kuadrat ya. Dan itu tadi kalau kita integralkan dapatnya adalah arc sinus 2x. Ya. Jadinya ada 2x-nya di sini. Lalu yang nomor 50 misalnya 1 dibagi 9 plus 3x kuadrat itu saya bagi 9 ya, dikalikan 1/9 artinya ini menjadi 1 ditambah x dibagi akar 3 kuadrat, x kuadrat dibagi 3 ya. Karena ini kan kalau dibagi 9 kan menjadi x kuadrat bagi 3. Jadi seperti ini. Sehingga U itu adalah sama dengan x per akar 3. Sehingga kita jadikan bentuk integralnya adalah akar 3 du. U sama dengan ini, maka dx sama dengan akar 3 du. Ya. Jadi saya masukkan akar 3 du, lalu dibagi 9, karena ini akar 3 du bagi 9 ya. Kemudian yang di bawah ini menjadi 1 ditambah U kuadrat. Ya. Nah, kalau ini maka bisa kita keluarkan konstantanya ini adalah akar 3 dibagi 9, integral 1 dibagi 1 plus U kuadrat itu adalah sama dengan arkes tangen U. Ya. Sehingga dia sama dengan akar pangkat 3, akar 3 bagi 9, arkes tangen U, di mana U-nya sendiri adalah sama dengan X per akar 3. Kemudian yang nomor 52 ini adalah arkes sekan. Ya. Jadi bentuknya itu kita buat menjadi sini 2X. 2X kalau saya keluarkan ini menjadi akar 5 dibagi 2X kuadrat. Jadi 5/4 ya. Jadi kalau 2 dikeluarkan kan, kalau dimasukkan dalam akar kan 4. Sementara ini dibagi 4 ya. Jadi ini sama dengan akar 5x kuadrat dikurangi 1. Sehingga ini saya nyatakan sebagai U. U sama dengan akar 5 dibagi 2x. Sehingga 2 per akar 5 du itu sama dengan dx. Dan x sama dengan 2 per akar 5 u. Lalu kita masukkan di sini, maka dia sama dengan setengah integral du dibagi u akar u kuadrat min 1, dan itu adalah sekan ya. Kalau kita perhatikan di tabel tadi sama dengan sekan. Arkes sekan. Arkes sekan. Kemudian berikutnya ini adalah contoh yang lain saya kira.
Jadi di sini dt dibagi 4 plus 3t kuadrat. Oleh karena itu ini saya akan buat ini menjadi akar 3 per 2 t kuadrat. Ya. Ya, saya kira ini bukan S tapi T ya. Arkes tangen akar 3 per 2 T. Ini. Jadi ini bentuk arkes tangen karena di sini ya. Lalu batasnya adalah antara min 2 ya. Karena ini T. Sorry, ini bukan S tapi T. Maaf. Saya perbaiki. Ini T. Ya, saya kira ini beberapa contoh memang ini kita harus jeli ya. Umpamanya yang bentuk ini, yang nomor 58 ini, lalu kita jadikan menjadi 3Y, tetapi di sini dikalikan 3 juga, cuman di sini menjadi 3Y kuadrat min 1. Itu adalah arkes sekant ya. Ini adalah 3, arkes sekant 3Y. Kemudian kita masukkan batas atas, batas bawahnya. Demikian pula yang nomor 60, itu semuanya hasilnya adalah arkes sinus dan 61 arkes tangen. Iya, saya kira baik kawan-kawan, saya kira akan saya akhiri di sini karena yang topik yang berikutnya ini akan saya jelaskan, akan kita bahas minggu depan. Nah, sekarang kita akan mengambil break kurang lebih 15 menit, nanti kita kembali lagi untuk mengerjakan kuis ya. Halo? Sesuai dengan rencana saya, saya akan memberikan kuis. Lamanya 1 jam. Halo? Oke, kita break dulu. Baik, 1/4 jam nanti kita kembali untuk mengerjakan kuis.